pada hari ketiga, bulan ketiga, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2022. Di situ kami mempelajari lebih lanjut tentang array, di mana array konsep ini berbeda dengan data primitif. Jadi di sini kami mempelajari terlebih dahulu tentang tipe data array dulu. Nah, di sini ada beberapa log ya, yaitu untuk membandingkan QWERTY dengan QWERTY, hasilnya true. Tapi kalau kita bandingkan array dan array, hasilnya false. Kita coba. Nah, ini ya, true dan false. Oke. Kenapa seperti itu? Kalau data primitif, primitif itu ya dalam satu memori kita simpan, sehingga kalau kita bandingkan ya hasilnya jika sama ya hasilnya true. Tapi kalau misalkan array ini di memori yang berbeda penyimpanannya, sehingga kalau kita bandingkan hasilnya false. Jadi seperti itu. Nah, di array sendiri best practice-nya atau pembuatan strukturnya itu lebih baik, atau best practice-nya itu adalah pertama menggunakan konstan. Karena apa? Karena di sini kita tidak sepenuhnya mengubah variabel array ini, tetapi hanya isinya saja, dan itu best practice-nya menggunakan konstan. Kemudian plural atau jamak ya, pastinya lebih dari satu. Kalau kita menggunakan satu seperti ini ya kurang bagus menggunakan array, karena ya kayak gini cukup menggunakan data primitif juga bisa gitu. Kemudian selanjutnya single type, satu jenis data type ya. Jadi elephant, cat, dan hal-hal ini kan suatu tipe data berbentuk string semua, jadi semuanya berbentuk string. Nah, kalau kita menggunakan 77 di sini, ini kan ada satu tipe data yang berbeda, yaitu number, yang 3 string dan 1 number. Nah, itu kurang best practice, sehingga lebih baik satu tipe data dalam satu array. Kemudian selanjutnya kita coba assign dan reassign, dimana pertama ada direct assign, yaitu menggunakan seperti ini. Kita mengubahnya langsung pada array tertentu, isinya apa gitu. Nah, animals kan sebelumnya berisikan pick, elephant, cat, dan duck. 0 ini kita ubah nih jadi duck, terus 1 yang itu elephant berubah jadi penguin, 2 jadi dinosaurus. Sehingga jika kita console log, kita matikan dulu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi bukan pick, elephant, cat, and duck lagi, tetapi jadi duck, penguin, dinosaurus, and duck. Kalau kita bandingkan ya, ini kita console log juga sebelumnya, mana ini kita tanpa ketik seperti itu. Nah, ini ya, ini sebelumnya, ini yang sesudahnya. Jadi cara assign dan reassign-nya kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita coba cara yang kedua, yaitu dengan metode. Oh ya, sebelumnya kita juga bisa jadi memang yang kedua setelah direct assign kita juga bisa menggunakan metode. Ada 4 metode yang bisa digunakan: push, pop, unshift, dan shift. Push itu menambahkan data baru di terakhir gitu ya. Jadi duck, penguin, dinosaurus, duck. Kalau kita menambahkan dog misalkan, nah nanti akan nambah di belakang gitu.
Kalau pop itu menghapus data terakhir. Jadi kalau kita menggunakan pop, ya DAC ini nanti kehapus gitu. Kemudian unshift, unshift itu menambahkan di awal, jadi seperti push tapi dia di awal gitu. Kalau shift ini menghapus data di awal ya. Kalau pop di akhir, kalau shift itu di awal, seperti itu. Kita coba satu persatu, dimana kita menggunakan data pic11 cat and duck saja ya. Nah, kita coba animal pop ya, dimana kita harus hapus ducknya ini gitu. Kita coba hasilnya. Nah, pic11 cat and ducknya dihapus ya, sehingga hanya seperti ini. Kemudian kalau kita hapusnya tiga kali, maka hanya pick saja. Nah, gitu. Kemudian kita coba menambahkan menggunakan push. Kita tambah bird, kemudian kita konsol log lagi. Hasilnya seperti apa? Nah, pick and bird. Oke. Kemudian selanjutnya kita unshift. Unshift menambahkan suatu data di awal. Kita tambahkan token. Kita coba print, sehingga yang awal akhir datanya itu, data terakhirnya adalah kayak gini, pick and bird, sehingga nah hasilnya akan begini. Dog, pick and bird, menambahkan data dog di awal. Kemudian kalau kita unshift, unshift itu menambahkan shift itu menghilangkan data di akhir. Nah, kayak gini ya. Maka dia akan terhapus nih dognya. Nah, tapi di sini bisa dilihat nih ada bird, dimana bird ini nggak pengaruh apa-apa ya, karena shift itu menghapus data di awal. Jadi walaupun kita isi ya tetap aja data awal ini dihapus gitu ya. Nah, kita lihat, nah, sama aja ya, hasil akhirnya kayak gini karena dog ini dihapus gitu. Yang awalnya ditambah menggunakan unshift, kemudian kita hapus lagi dengan shift ini. Kemudian kita juga bisa menghapus data di tengah-tengah gitu ya. Kita coba balikkan, ini kita ini, kemudian kita konsol dulu ya, hasilnya kayak gini ya, pic11 cat. Kita mau menghapus cat nih, cat ini data keberapa? 0, 1, 2, kedua, terus kita mau hapus berapa data? Kita mau hapus satu data aja, udah, berarti elemen kedua kita hapus satu data. Jadi caranya kayak gini, elemen kedua kemudian hapus satu data gitu. Nah gitu ya, jadi cut akan terhapus nih gitu, jadi menggunakan splice. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan perundangan for ya, untuk menampilkan apa aja yang ingin kita tampilkan. Jadi seolah-olah kita mau menghapus cat-nya ini gitu. Caranya seperti ini. Kita lihat. Kita mau hapus di data yang kedua ya. Maka dia akan seperti ini. Oops. Not. Oke. Yang terakhir ini error ya. Ini new animals hilang. Oke, karena new animalsnya belum dibuat. Kita buat. Apa ada ini? Oke, jadi gini ya.
pick 0, elemen 1, cat 2, duck 3. Oke, ini salah nih. Ini animal plus animalsnya sendiri ini berarti caranya adalah di animals.length ya, animalsnya yang berapa, cons new animal. Oh, ini udah ada nih new animal di sini tuh. Konsoloknya masalah, harusnya di dalam. Nah gitu, ini apakah benar? Kenapa 3 kali? Oke, kita gini aja dulu deh. Intinya adalah kita ingin menglooping animals, looping animals, kemudian memasukkannya atau menghapus ke si array baru namanya new animals. Nah di sini salah, kita coba lihat yang aku sudah buat di sini. Oh, ini dia, kita coba bandingkan. Nah, ini new laptops. Oke. Ini ada di atas. Nah, gini, kemudian insert laptop di oke, kemudian ini laptop push laptop, betul, ini laptop. Oke, ini mouse laptop. For yang kedua, oh ada for ini berarti belum ku save nih. Sorry, ngapain ada 2 for ya, padahal kita butuh 1 aja. Itu yang menyebabkan ya error. Oke, gini. Nah iya, betul seperti itu. Nah, pick elemen cat dan duck ini kan udah ada indeksnya masing-masing ya, 0, 1, 2, 3. Jika indeks yang kedua, maka dia tidak mengepus nih, jadi cat ini nggak dimasukin loh. Jadi new animals, ini array new animals ini berisikan ini, jadi seolah-olah sama seperti perintah splice ya, seolah-olah catnya ini dihapus gitu. Kalau kita mau hapus cat and duck, berarti ducknya juga dihapus ya, berarti 2 dan 3. Nah berarti kayak gini caranya, dan 2 dan 3, sorry, or ini juga kita buat. Nah ini juga gitu. Nah 2 dan 3, nah seperti itu ya. Jadi seperti ini, dia akan hilang nih cat and duck-nya gitu. Jadi seperti itu, dengan perulangan for kita juga bisa seolah-olah menghapus dengan perintah atau built-in function splice. Itu dengan cara method, kemudian cara splice, baik itu splice function maupun menggunakan for. Kemudian selanjutnya kita mengetahui hubungan string dan array ini. Jadi ada konversi array ke string, itu bisa dikonversi, string ke array juga bisa dikonversi. Nah, caranya gimana? Pertama kita array ke string dulu ya, menggunakan function namanya join. Kemudian kita isi separatornya. Separator itu pemisahnya gitu. Ada suatu array alfabet, kita ingin ini kita matikan dulu ya. Kita ingin
string nih dengan pemisahnya SS. Nah, hasil kayak gini nih. Karena apa ya, pemisahnya SS, jadi A, SS, B, SS, C, SS, D. Kalau kita pemisahnya adalah strip, maka hasilnya kayak gini tuh, seperti itu. Ya, A, B, C, D dengan pemisah strip. Kemudian string to array. Nah, ini kan array to string, jadi ini produk hasil akhirnya adalah string. Diawali dari array kayak gini, produk akhirnya adalah array string. Nah, sekarang kebalikannya, kalau kita menggunakan suatu string, kita mau ubah jadi array. Caranya gini, dengan perintah split, kemudian separatornya gitu kan. Nah, kita coba. Nah, gini ya, kalau kita separatornya kosong, ya nanti A, B, C, D, E, F, G ini ya tanpa terpisah apapun ya, A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau kita isi, nah ini yang unik, dia akan mengesplit dengan di huruf D gitu. Nah, A, B, C, D-nya hilang. D-nya ini sebagai separatornya gitu kan, karena di split kan, jadi D-nya hilang, jadi pembatas, terus EFG. Jadi seperti itu adalah cara untuk mengkonversi array ke string dan string ke array. Jadi untuk materi hari ketiga bulan ketiga itu mempelajari itu, dan di hari berikutnya akan mempelajari tentang array multi-dimension, kemudian ada conditional array, dan terakhir nanti akan ada tugas atau soal mingguan. Oke, jadi seperti itu.